5 konspirasi terbesar Yahudi. Ayo kita pecahkan. Yahudi di balik cap makanan halal. Di Amerika dan banyak negara-negara lain seperti di Indonesia, ada banyak makanan yang dicap halal. Kalau di Indonesia, cap itu dikeluarkan oleh MUI. Di Amerika dan Eropa, cap halal tersebut dinamakan kosher. Jadi, orang-orang muslim di Amerika dan Eropa akan mencari makanan yang dicap kosher ini. Cap kosher ini juga merupakan makanan yang dimakan oleh orang-orang Yahudi dan dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi. Karena ada kesamaan, maka orang-orang Yahudi memperkenalkan sertifikasi kosher ini ke seluruh dunia yang diperuntukkan untuk orang-orang muslim. Berikut lambang-lambang kosher di berbagai negara. Teori konspirasi beredar bahwa sertifikasi makanan kosher ini dijual untuk keuntungan semata, karena memang makanan yang terdapat sertifikasi kosher lebih mahal. Dalam buku karangan Harry M. Levinson berjudul Habeas Codfish, dinyatakan bahwa profit yang didapatkan dari makanan kosher ini mencapai $135 juta. Kartun Tom dan Jerry adalah alat propaganda Yahudi. Kita semua pasti tahu kartun Tom dan Jerry, apalagi kita generasi 90-an. Tapi pada suatu hari, seorang profesor Iran bernama Hassan Bolkari mengatakan bahwa Jerry dalam kartun Tom and Jerry adalah sebuah alat propaganda dari Yahudi. Ia mengatakan pada zamannya Nazi, orang Yahudi disebut dirty mice. Karena itu, dari kartun Tom and Jerry, dengan adanya Jerry sebagai tokoh tikus yang pintar dan selalu menang dalam pertengkaran Tom and Jerry, Yahudi ingin mempropagandakan bahwa dirty mice adalah orang-orang yang pintar dan selalu menang dalam setiap kondisi. Berikut adalah seminar Hassan Bolkari ketika mengatakan hal tersebut. Tom و جری به قول برخی‌ها جاویدان والت دیسنی دیگه هستن. کمپانی والت دیسنی یهودی با این کارتون تو جهان گل کرد و در سراسر جهان همچنان داره به نمایش میاد، همچنان اون جایگاه خاص خودش رو. Yahudi membuat Swiss tetap netral. Swiss adalah salah satu negara yang paling netral di dunia. Mungkin kita bingung kenapa Swiss bisa menjadi negara yang netral seperti itu. Tetapi ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Yahudilah yang membuat Swiss tetap netral agar orang-orang Yahudi dapat menyimpan harta dan kekayaannya secara aman di Swiss. Karena bank di Swiss memang terkenal akan keamanan. Hal tersebut dinyatakan oleh kolumnis Saudi dari The Middle East Research Media Institute yang mengatakan bahwa netralitas dari Swiss adalah sebuah konspirasi Yahudi untuk mengontrol kekayaan dunia. Ini yang membuat Swiss tidak terkena ambas dari runtuhnya ekonomi Eropa karena mendapatkan bantuan dari Yahudi. Orang Yahudi yang menciptakan perbudakan. Teori konspirasi bahwa orang Yahudi yang menciptakan perbudakan dinyatakan dalam buku The Secret Relationship Between Blacks and Jews. Di buku tersebut dinyatakan bahwa orang Yahudilah yang membiayai operasi pengiriman orang Afrika ke Amerika pada saat terjadi perang saudara. Dinyatakan juga tanpa adanya pembantuan dana untuk pengiriman tersebut, maka perbudakan dapat musnah. Akan tetapi beberapa sarjana membantah hal ini dan mengatakan bahwa keterlibatan orang Yahudi dalam perbudakan sangat kecil dan minimal. Bahkan orang Yahudi yang mempunyai budak hanya sedikit jika dibandingkan oleh orang Amerika dan Eropa. Dalam buku berjudul Confronting Anti-Semitism oleh Kofi Annan yang menyatakan bahwa keterlibatan Yahudi dalam perbudakan sangatlah kecil. Yahudi merancang kejadian 9/11. 9/11 adalah tanda untuk memperingati bulan September tanggal 11 tahun 2001 di mana terjadi penyerangan teroris di USA dan menyebabkan 6.000 orang meninggal dunia. Terdapat teori konspirasi bahwa orang Yahudilah yang menyebabkan peristiwa naas tersebut. Ia ingin menciptakan kebencian dunia untuk Islam dan agar Amerika melakukan pengeboman terhadap Irak pada saat tersebut. Terlebih lagi beredar rumor bahwa 4.000 orang Yahudi yang bekerja di WTC tersebut tidak datang pada hari tersebut. Presiden Iran, Ahmadinejad, mengatakan bahwa 4.000 orang Yahudi diperintahkan untuk tidak datang kerja pada hari naas tersebut. Presiden Iran, Ahmadinejad, juga menyatakan bahwa ia tidak percaya bahwa 3.000 orang tewas pada hari naas tersebut dan meminta bukti dari USA. Ia juga melanjutkan bahwa USA merupakan perancang di balik itu semua. Namun, ada sebuah website yang bernama Legacy yang dikhususkan untuk mengenang kejadian 9/11 yang di dalamnya terdapat beberapa nama orang Yahudi yang meninggal pada peristiwa 9/11 tersebut. Sekian 5 konspirasi besar Yahudi. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Stay cracking, salam crackers, cek-cek, tingkum pria.